Mari kita renungkan firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21 dan pasal 4 ayat 1. Firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari sini juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan. Sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam iman. Hai saudara-saudara yang kukasihi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita renungkan di bawah tema mengikuti teladan yang baik. Mengikuti teladan yang baik. Teks ini mengajarkan betapa pentingnya meneladani orang-orang yang tepat. Dan ini merupakan lanjutan dari perenungan kita tentang proses pertumbuhan orang percaya. Maka dalam proses pertumbuhan orang percaya perlu ada teladan. Dan Paulus juga sebelumnya menjelaskan kepada jemaat di Filipi tentang pentingnya bagaimana berpikir yang benar. Supaya mereka bisa bertumbuh menuju kesempurnaan. Maka mereka harus memandang diri belum sempurna dan terus-menerus berlomba dalam proses secara serius sampai kepada garis akhir. Tetapi memiliki juga pemikiran yang benar dan mengetahui cara bertanding itu tidaklah cukup. Maka setiap orang juga membutuhkan teladan atau sering dikatakan model. Merupakan contoh nyata, contoh konkret bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka pertanyaan mendasar dalam kehidupan kita adalah mengapa jemaat Filipi harus mengikuti teladan Paulus? Mengapa kita harus mengikuti teladan Paulus saat ini? Alasan jemaat Filipi harus mengikuti teladan Paulus dan juga contoh-contoh yang lain. Pribadi-pribadi yang lain yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena akhir dari semua yang menjadi seteru atau musuh salib Kristus itu sudah nyata. Dan menjalani kehidupan yang berpusat kepada selera duniawi itu adalah kehancuran. Maka perlu ada teladan. Bagaimana kita harus hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 17, ini merupakan perintah. Ikutilah teladanku atau teladan yang baik. Dan yang pertama teladan yang ditunjukkan di sini adalah teladan Paulus. Kalau kita melihat di sini, muncul di awal penekanan adalah pengikutku. Ada kata benda di sini. Dan itu sengaja memang memisahkan jadilah pengikutku di ayat 17a dengan kata perhatikan juga mereka di ayat 17b. Di sini Paulus bukan merasa diri lebih hebat atau lebih baik dari orang lain. Tetapi dia hanya ingin memaksimalkan hubungannya yang khusus dan juga hubungan yang baik dengan jemaat Filipi. Saudara,
Apakah Paulus sedang menyombongkan diri seolah-olah dia sudah baik? Tentu saja tidak. Waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa secara jelas beberapa kali dia mengatakan bahwa dia belum sempurna di pasal 3, 12 sampai 14. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa mengikuti teladan Paulus itu berarti mengikuti kerendahan hatinya yang mau mengakui bahwa dirinya tidak sempurna. Jika Paulus ingin menyombongkan diri, untuk apa dia menyertakan orang-orang lain sebagai figur teladan? Kalau kita melihat di ayat 17b. Sekali lagi, dia hanya ingin memaksimalkan relasi kedekatannya dengan jemaat Filipi demi kepentingan jemaat itu sendiri. Saudara, teladan yang kedua adalah orang lain. Tambahan di ayat 17b dikatakan, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini memberikan beberapa penjelasan yang sangat bermanfaat untuk memahami keteladanan. Yang perlu diteladani bukan hanya yang dekat atau yang dihargai secara khusus. Dalam hal ini Paulus. Tetapi orang lain juga. Dan di sini Paulus kemungkinan memikirkan rekan-rekan pelayanannya, anak rohaninya. Kalau kita membandingkan di pasal 2 ayat 19-24. Di sana ada Timotius. Dan di pasal 2 ayat 25 sampai 30 ada Epafroditus. Dan juga mengajarkan bahwa keteladanan lebih baik berkaitan dengan gaya hidup seseorang, bukan pribadi seseorang. Yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kalau kita menerjemahkan dengan terjemahan literal di sini, yang hidup menurut teladan atau pola yang kalian miliki di dalam kami. Bapak Ibu, keteladanan juga dimulai dari memperhatikan, melihat dengan seksama. Tidak bisa sambil lalu begitu saja. Tapi meneladani seseorang harus dilakukan secara intensif. Secara intensif, terus menerus memperhatikan dengan baik. Dalam beberapa konteks kita melihat kata memperhatikan ini juga berbicara tentang makna waspada atau berhati-hati. Maka ketika kita memikirkan apa yang dipikirkan Paulus tentang memperhatikan dalam konteks makna waspada dan berhati-hati, maka ini juga mengaitkan nasihatnya tentang kewaspadaan, berhati-hati. Maksudnya, kita tidak boleh hanya mengamati orang-orang yang salah, tetapi juga kita harus memperhatikan yang benar. Sama seperti kita harus benar-benar mengamati guru-guru palsu yang juga dijelaskan dalam bagian ini. Supaya tidak mengikuti kesesatan mereka. Maka kita juga harus mengamati orang-orang yang rohani. Supaya kita mengikuti cara hidup mereka yang baik. Cara hidup mereka yang benar. Maka dasar pemikiran, kalau kita melihat di pasal 3 ayat 18 sampai 21, dikatakan karena semua yang hidup itu memiliki konsekuensi. Ya, semua kita yang hidup di tengah-tengah dunia ini pasti ada konsekuensinya. Ada dua, yaitu kehancuran atau perubahan. Bapak Ibu, kita melihat bagian yang pertama, ada sifat dan tingkah laku daripada musuh di sini. Dikatakan istilah seteru di ayat 18 dan 19. Dan karakteristik mereka adalah sebagai seteru salib Kristus. Perilaku mereka adalah dari kehidupan mereka bagian akhir itu adalah kehancuran. Tuhan mereka adalah perut mereka. Bahkan mereka itu merupakan kemuliaan. Dan pikiran mereka adalah pikiran yang hanya memikirkan hal-hal duniawi. Kalau kita melihat dimulai pasal 3, 18 dan 19. Ada kata sambung di situ, yaitu kata karena. Ini menunjukkan alasan. Tetapi maksud persisnya ini memang tidak jelas. Apakah Paulus sedang mengkhawatirkan keadaan jemaat yang akan menjadi seteru salib? Dan tentu tampaknya tidak demikian.
Mengapa? Karena tidak ada nada kecaman atau ancaman keras untuk jemaat Filipi. Begitu juga kalau kita membandingkan bagian yang lain dalam tulisan Paulus. Tapi Paulus bahkan menegaskan bahwa kewarganegaraan jemaat Filipi ini bersifat sorgawi. Dan di awal surat juga dia meyakini bahwa Allah yang telah memulai yang baik di tengah-tengah jemaat Filipi akan meneruskan sampai kepada kedatangan Kristus. Di pasal 1 ayat 6. Tentu apa yang dimaksud oleh Paulus di sini? Tentu apa yang dipikirkan oleh Paulus sedang mengantisipasi bahaya kewajaran. Maksudnya di sini adalah gaya hidup yang bertolak belakang dengan Injil. Ini sudah sangat marak di dunia ini. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kalau kita melihat bagian ini, Paulus ingin mengingatkan jemaat Filipi bahwa walaupun banyak orang yang melakukannya, yaitu menjadi seteru salib, tapi jemaat Filipi tidak boleh melihat situasi ini sebagai hal yang biasa atau wajar. Demikian juga nasihatnya kepada kita. Walaupun di tengah-tengah lingkungan kita banyak melakukan hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi kita sebagai orang-orang percaya harus berbeda. Mengapa? Yang wajar belum tentu benar. Artinya tidak menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Menyikapinya harus dengan segenap jiwa. Ada hal yang berbeda. Dan Paulus memberikan teladan dalam hal ini. Banyak orang yang menjadi seteru salib. Ini meresahkan Paulus. Dia berkali-kali menyinggung tentang hal ini. Seperti yang kerap kali kukatakan kepadamu. Mengapa? Karena hal ini menjadi penting untuk diperhatikan. Dan dikatakan, walaupun juga dia berkali-kali mengutarakannya, dia tetap juga tersentuh dengan situasi seperti itu. Dikatakan, yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus bukan hanya mengkritisi kehidupan dalam komunitas, tetapi juga menangisi. Dan kepeduliannya itu menyentuh sampai jiwanya. Yang membuat Paulus menangis adalah kesudahan mereka. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Paulus tidak bersedih karena pelayanannya terganggu oleh kejahatan mereka. Dia juga tidak bersedih karena mereka bebas berbuat dosa dan tidak kunjung dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya, dia sedih. Mengapa? Karena kesudahan mereka adalah kebinasaan. Bapak Ibu, kita diajarkan oleh Paulus bahwa kita juga harus peduli. Care dengan siapapun. Memang ada banyak yang memberikan komentar terkait dengan seteru salib ini. Dan ada yang mengaitkannya dengan pengikut atau faham anti hukum atau hidup secara berseberangan atau sembarangan. Kalau kita melihat dalam keterangan di ayat 19, memang ada yang mengarah ke sana karena terkait dengan kerakusan, percabulan dan materialisme di sini. Tapi kalau kita melihat konteks memang tidak didukung, kurang dukungannya. Tapi di awal pasal 3, Paulus sedang menyoroti guru-guru palsu, yaitu dari kalangan Yudaisme, yang menjadikan ketaatan itu kepada Taurat sebagai syarat keselamatan. Dan Paulus tidak akan mengubah topik persoalan secara tiba-tiba ke arah yang bertentangan. Tentu dia akan mengarahkan pada konsep ini. Seteru salib dikaitkan dengan guru-guru palsu dari kalangan Yahudi. Maka kalau kita melihat konteks keseluruhan, ini mendukung apa yang dikatakan Tuhan mereka adalah perut mereka. Ini terdengar mirip dengan teguran Paulus kepada orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Yang sangat kuat dengan aturan-aturan tentang makanan. Dalam Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Kalau kita membandingkan juga dalam Roma pasal
bagian Roma pasal 16 itu ayat 14 dan 18. Ini dikatakan aib mereka itu adalah kemuliaan mereka, tidak merasa malu. Ya. Maka tidak berlebihanlah kalau Paulus mengaitkan aib dengan sesuatu yang tersembunyi. Pikiran mereka tertuju kepada perkara duniawi. Ini Paulus mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang sedang mengikuti proses pertumbuhan, maka kita harus waspada dengan cara hidup yang demikian. Di jemaat Kolose juga Paulus mengingatkan kaitan dengan guru-guru palsu dari kalangan Yudaisme yang mengagung-agungkan aturan-aturan manusiawi. Dan ini kalau kita menggabungkan, maka kita memiliki alasan yang cukup bahwa seterus salib Kristus itu sebagai rujukan bagi guru-guru palsu yang mengharuskan sunnah dan Taurat sebagai syarat keselamatan. Bapak Ibu, tidak sedikit juga kita menemukan di dalam kalangan kekristenan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tengah-tengah komunitas jemaat, ada juga yang hidup berlaku demikian. Mengapa? Karena menjadi seteru salib Kristus tidak selalu berwujud tindakan yang tidak bermoral. Sebaliknya, moralisme juga bisa menjadi seteru salib. Menjadi seteru salib tidak selalu berwujud tindakan yang tanpa hukum. Legalisme justru sangat berpotensi menjadi seteru salib Kristus. Saudara, dengan kata lain, berbuat baik tanpa mengaitkannya dengan Injil atau berbuat baik sebagai syarat keselamatan itu merupakan perseteruan terhadap salib Kristus. Maka ternyata seteru salib Kristus tidak selalu orang yang lalim, Bapak Ibu, melainkan yang tampak alim, yang tampak baik adanya. Bukan yang tidak berbuat baik, tetapi justru yang mengandalkan perbuatan baik. Ini menjadi seteru Kristus. Hal yang kedua yang kita renungkan bagian ini adalah mengikuti teladan. Ini memberikan penekanan dari bagian ini adalah kewargaan dan masa depan orang-orang percaya. Istilah warga negara tentu tidak asing di telinga jemaat Filipi. Mengapa? Karena kota Filipi itu merupakan domisili para veteran Roma. Setelah kemenangan dari perang yang juga berlangsung dari Mark Antony dan Octavian, itu kalau kita melihat dalam introduksi ya, itu melawan Caesius dan Brutus, maka kota Filipi itu berangsur-angsur itu sangat mirip dengan kota Roma. Sehingga kota Filipi ini dianggap sebagai miniatur dari kota Roma. Dan ada begitu banyak kesamaan dari dua kota ini. Dan banyak penduduk Filipi itu disamakan dengan penduduk Roma. Artinya, mereka memiliki hak dan keistimewaan yang sama dengan warga Romawi di kota Roma. Contohnya, sebagai warga negara Romawi, seseorang akan diberlakukan istimewa dalam hal tuntutan hukum atau jalannya suatu perkara. Kalau kita melihat nanti dalam surat Roma pasal 16. Semua hak dan keistimewaan itu tidak dimiliki oleh mereka yang bukan warga negara Roma. Bapak Ibu, selain memberikan keuntungan, di sini juga warga negara Filipi atau Roma memberikan kebanggaan. Maka tidak sedikit orang bahkan rela membayar mahal untuk menjadi warga negara Romawi. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 28. Dan warga negara Romawi merupakan kelas utama secara sosial, budaya, bahkan secara politik. Ini lebih dari yang lain. Maka kalau kita melihat dari latar belakang sejarah seperti ini, maka kita akan mengetahui maksud Paulus dalam pasal 3, 20 dan 21. Dia sedang memberikan dorongan bagi jemaat Filipi, walaupun mereka adalah komunitas yang sedikit dalam ayat 15 dan mungkin mengalami penganiayaan dalam pasal 1 ayat 29 sampai 30, tapi mereka seharusnya bangga dengan status mereka
sebagai apa? Sebagai warga negara sorga. Kehormatan mereka berada di dalam Kristus. Maka apa yang dipikirkan oleh dunia tentang mereka itu tidaklah penting. Apa yang dianggap sebagai keuntungan secara duniawi seringkali justru menjadi kerugian secara surgawi. Kalau kita melihat di ayat 7a dalam pasal 3. Apa yang dulu dibanggakan ini mungkin perlu dianggap sebagai sampah. Bapak Ibu, sama seperti warga negara Romawi juga memiliki gaya hidup yang berbeda. Demikian juga mereka yang bukan warga negara. Demikian juga dengan kita sebagai warga negara surga. Kita bukan hanya bangga dengan status, tetapi juga menunjukkan gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang dunia ini. Yang hidup dan pikirannya duniawi. Maka kalau kita melihat di sini, masa depan orang percaya itu adalah transformasi, ada perubahan. Mengapa? Karena dikatakan kita sedang menunggu juru selamat, kedatangan Kristus, dan kita akan diubah. Ini memberikan gambaran tentang perspektif kekekalan. Ini mendorong kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudara, apa gunanya kita memiliki perspektif surgawi, perspektif yang rohani, tetapi pikiran hanya tertuju pada perkara-perkara duniawi? Mereka yang memiliki kebanggaan terhadap status sebagai warga negara surgawi pasti ingin secepatnya akan berada di sana. Saudara, kalau kita tidak punya pengharapan demikian, maka sia-sialah perjuangan kita. Maka ada istilah yang digunakan di sini, kita menantikan dengan sungguh. Ya. Artinya kita menantikan dengan sungguh, artinya punya pengharapan. Walaupun mungkin banyak penderitaan dialami, tapi penantian itu perlu. Kita menantikan dengan benar. Mengapa? Karena menjadikan pemahaman, pemikiran tentang surga itu sebagai kekuatan di tengah-tengah penderitaan. Mengapa? Karena itu dihubungkan dengan hidup bersama dengan Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan sekali lagi, kita juga menantikannya dengan yakin. Pengharapan kita tertuju kepada pribadi, yaitu Kristus, bukan kepada benda. Pribadi yang dinantikan ini bukan pribadi yang tidak atau yang terbatas, bukan. Tapi pribadi yang memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dan kuasa yang digunakan oleh Kristus untuk mengubah tubuh kita adalah kuasa yang sama yang digunakan untuk menaklukkan segala sesuatu yang ada. Maka perubahan tubuh bukanlah gagasan yang hanya dalam bentuk bayangan, bukan. Tetapi itu semua sesuatu yang pasti akan dikerjakan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepastian ini perlu untuk kita pastikan dalam hidup kita. Iman kita kadang tidak stabil. Situasi tertentu kadangkala melemahkan iman kita. Tapi kita bersyukur, mengapa? Karena janji Tuhan tentang perubahan atau transformasi kehidupan kita itu tidak didasarkan pada kondisi perasaan kita, tetapi didasarkan pada kuasa Kristus atas segalanya. Dia yang telah menunjukkan kuasanya melalui kebangkitannya dari orang mati, maka juga akan mampu dan memampukan membangkitkan tubuh kita yang fana, yang hina ini. Bapak Ibu, maka bagaimana kita harus hidup meneladani teladan yang baik? Dikatakan di bagian pasal 4 ayat 1. Berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan,
Apakah kita selama ini kawan atau lawan daripada salib Kristus? Bagaimana dengan cara hidup kita? Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Perbuatan baik kita? Harta yang kita miliki? Jabatan? Gelar kita? Semua itu menurut Paulus itu harus dianggap sampah ketika bertemu dengan Kristus. Apa yang kita andalkan dalam keselamatan kita? Kehidupan baik kita? Mari Bapak Ibu, kiranya kita semua selalu berpaut pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.